kreatin untuk apa sih bro? Dari mana sih sebenarnya asal kreatin itu? Yuk mari kita bahas. Apa itu kreatin? Banyak para penulis zaman now sering banget pakai kreatin nih. Itu untuk apa sih? Penasaran nggak? Kita lihat yuk. Kreatin itu ternyata senyawa organik non-protein di dalam tubuh kita. Jadi ini non-protein ya, tapi diambil dari bahasa Yunani yang berarti kreas, yang berarti daging. Karena ini diekstraksi pertama kali di dalam daging. Jadi kalau di Indonesia disebut kreatin dan komponen kimianya seperti ini tidak sama dengan kreatinin ya, jadi berbeda zat loh ya. Jangan disamakan. Loh, kalau artinya daging, bukannya seharusnya itu unsur protein. Tadi bilangnya senyawa zat senyawa non protein. Itu karena awal permukaannya diekstraksi dari serabut otot rangka. Ya, kreatin disimpan di otot rangka sebanyak 95%, sisa 5%-nya ada di darah, otak, testis, dan jaringan lainnya. Kalau kreatin kreatin bisa nongkrong 95% di otot kita, otot rangka malah. Jadi tubuh kita sebenarnya perlu energi setiap detiknya. Dan mata uang energi itu disebut namanya ATP atau adenosin trifosfat. Fosfornya ada 3. Kemudian 3 ini diubah menjadi ADP, adenosin difosfat menjadi 2. Satunya dibuang atau dibakar atau dipakai. Ya, energi yang dipakai mengambil satu fosfat dari ATP dan berubah menjadi ADP. Jadi dari 3 menjadi 2. Nah, supaya ADP ini berubah menjadi ATP kembali, itu perlu namanya kreatin. Karena tanpa kreatin ADP ini akan menjadi sia-sia, tidak akan udah berubah menjadi energi, udah dipakai menjadi energi, ADP itu akan menjadi sia-sia. Nah, itu butuh kreatin supaya ADP ini diubah menjadi ATP. Nah, jadi artinya jeda rehat latihan Anda akan menjadi lebih singkat dan tenaga otot bisa pulih lebih cepat. Sumber kreatin alami yang pertama adalah protein hewani. Seperti tadi dibilang bahwa ingat penemuan awalnya kreatin itu diambil dari otot rangka, berarti dari protein hewani. Nah, berarti tidak ada. Kalau Anda makan protein hewani, di dalam dagingnya ada senyawa kreatin. Masih ada senyawa kreatin. Jadi kisarannya sekitar setiap 100 gram daging itu 0,3 sampai 0,5 gram kreatin. Sumber kreatin alami nomor 2 adalah produksi internal di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ada memproduksi kreatin sekitar 1 gram per harinya. Dan bahan dasar produksi ini membutuhkan 2 asam amino utama yang disebut dengan glisin dan arginin. Dan ditambah lagi 1 asam amino pendukung yang disebut metionin. Kreatin cuma segitu cukup nggak untuk tubuh bro? Kalau tidak ada latihan beban atau HIIT, maka kreatin dari sumber produksi internal ditambah lagi asupan daging hewani tadi sebenarnya itu cukup, ya. Tetapi bakal lain ceritanya bila Anda rutin melakukan latihan beban atau latihan intensitas tinggi, maka perlu tambahan suplemen kreatin, ya. Nah, kepingin tahu nggak soal suplemen kreatin itu dibuat dari apa? Pasti beda dengan sumber alami, ya. Yuk, monggo berikan komentar di bawah. Semoga ini bermanfaat. Saya Jo Bongfu. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Karena kita yang menikmatinya, bukan orang lain. Kita tidak mungkin membayar orang untuk melakukan push up, squat, atau pull up. Kita mendapatkan ototnya. Jadi kita harus yang melakukan kepada diri kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik kita. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan dalam hidup kita. Saya Jo Bongfu bersama Binaraganet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini,
Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.